Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa fi al-qawaid al yani at-tariqah ahammu minal madah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlu baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada pertama adalah Bapak Dr. Hasan Bisri, MPD, yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu terkait dengan bagaimana menyusun RPS berbasis OBE. Kemudian yang kedua, terima kasih untuk Bapak Nana Mulyana, MPD, selaku Kaprodi dari HKI, Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sirojul Falah, Bogor. Terima kasih yang sudah hadir sebelumnya. Tadi ada Bapak Riswanda Priyatna dari Sukabumi, ada Pak Karimudin dari Aceh, kemudian juga tadi ada Pak Muhammad Mahmudi dari Pamekasan, ya, ada Bulani juga, terima kasih dari Insan Kamil, ya, sudah STAI ya sekarang, ya. STAI Insan Kamil berarti dekat dengan saya nih sebenarnya nih. Saya di Ciapus ini tinggal belok kiri saja, ya. Kemudian yang lainnya juga terima kasih ya atas kehadirannya. Hari ini insya Allah kita akan mendengarkan bersama, ya, dan juga nanti bisa dipraktekkan dan juga diskusi bersama terkait dengan bagaimana menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS berbasis OBE, ya, Outcome Based Education, ya, bersama hari ini yaitu Bapak Dr. Hasan Bisri, MPD. Beliau adalah senior lecturer, ya, dosen senior di STAI Sirajul Falah Bogor, alumni dari Universitas Negeri Jakarta UNJ, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan dengarkan dulu keynote speech dan juga pengantar dari Bapak Nana Mulyana MPD selaku Kaprodi dari HKI Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Pak Nana. Nah, baik, terima kasih Pak Dr. Wisno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya, khususnya oleh Pak Dr. Misno dan juga Pak Dr. Hasan Bisri yang pada kegiatan ini sebagai narasumber utama ya dalam kegiatan untuk apa namanya RPS terkait dengan OBE ya. Dan tentu yang pertama saya hormati terlebih dahulu para pimpinan STAI Sirojul Falah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang Amin. saya hormati Dr. Hasan Bisri, MPD, selaku eh, pembawa materi pada malam hari ini. Yang insya Allah kali apa yang akan disampaikan nanti, dan yang saya hormati Pak Dr. Misno sebagai moderator dan serba moderator apa ya, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pada kegiatan malam hari ini, karena memang cuacanya lagi lumayan hujan deras di Depok ya, mudah-mudahan sinyal dan sebagainya kita aman ya. Mudah-mudahan yang di Bogor atau yang di Aceh dimanapun, mudah-mudahan jaringannya kita stabil.
Baik, terkait dengan apa yang akan dilakukan ataupun kita simak, tentunya saya mohon kepada Pak Dr. Hasan Bisri untuk menggunakan yang lebih mudah supaya kita dapat mencernanya dan tentu untuk diaplikasikan pada ya sebagaimana yang semestinya kita lakukan sebagai ya dalam katakanlah untuk apakah ini OBE ini udah kita berlakukan atau masih hanya misalkan sebatas untuk apa namanya memandang terlebih dahulu karena memang di situ kan terkait dengan penerapan OBE ataupun juga masih KKNI-nya itu kan tergantung kebijakan dari masing-masing institusi itu sendiri. Akan tetapi ini sangat sangat bagus sekali untuk kita semua sama-sama memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan eh, RPS ya, dengan OBE. Bapak Ibu semua, selamat bergabung ya, dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan kurang lebih 1,5 jam ya Pak Dokter Misno ya. Kita eh, di dalam Ya, betul. namanya kegiatan malam hari ini sudah menyempatkan waktunya dan mudah-mudahan semuanya apa yang akan kita ikuti dapat bermanfaat. Terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nana Mulyana MPD atas sambutannya. Mudah-mudahan Prodi HKI dan juga FKI Sirajul Falah serta seluruh kampus khususnya PTKIS dan juga perguruan tinggi ya di seluruh Indonesia ini bisa terus mengalami kemajuan, peningkatan dari sisi kualitas baik itu pembelajarannya termasuk juga dari sisi penelitian, pengabdian dan juga publikasinya. Baik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, terima kasih yang sudah hadir ya. Ini alhamdulillah cukup banyak dan seperti pekan kemarin juga mewakili ya dari beberapa provinsi gitu ya. Jadi sudah nasional insya Allah ini ya. Dan nanti rekaman ini juga akan kita share di YouTube juga seperti yang kemarin juga sudah sekitar 50-an gitu ya yang sudah melihat maknanya ada manfaatnya ini ada jejak digitalnya. Ya, Pak Dr. Samsuri, karena kalau kita bicara tentang OBE tadi memang menarik ya. Kalau saya sendiri mungkin karena bukan di bidang pendidikan agama Islam juga bukan di bidang kurikulum, tapi saya melihat bahwa perubahan dari sisi kurikulum, dari sisi pendekatan, dari sisi berbagai penekanan-penekanan pada pembelajaran, khususnya di perguruan tinggi itu sebenarnya mengarahkan kepada proses yang lebih baik lagi. Dan tentu saja adalah untuk menjawab tantangan zaman. Ketika sekarang itu bicaranya adalah industri, pekerjaan, usaha, maka bagaimana agar ya kampus itu atau perguruan tinggi itu mampu menghasilkan ya sarjana atau alumni yang memang memiliki kemampuan sesuai dengan program studinya masing-masing dan juga nanti kebutuhan dari masyarakat. Baik, ya Bapak sekalian, menghemat waktu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Hasan Bisri, MPD, untuk menyampaikan materinya terkait dengan bagaimana OBE, Outcome Based Education, praktiknya ya dalam rencana pembelajaran semester di perguruan tinggi. Kepada beliau kami persilakan. Fa'alaihi falyatafaddal masykura. Mangga. Terima kasih Pak Dr. Misno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah ini teman-teman dari Kalimantan juga sudah bergabung. Selamat bergabung Pak Dr. Bayhaki. Selamat Pak Ketua. Beliau UIN Pontianak ya. Ini kebetulan dari Syariah apa ya Pak Dokter ya. HKI, Hukum AKI ini. HKI dengan Pak, ada satu kelas Alhamdulillah. tuh dengan saya itu, Pak Dr. Marluwi. Itu satu Oh, kelas itu. iya. Beliau Kaprodi sekarang, Dokter Iya, Misno. waktu S3 di UIN Bandung. Kalau dengan Pak Zainuddin Hudi, teman di penelitian itu, di ICIS itu. Subhanallah. Kemudian juga Ya, Bu Pak Dokter, lanjut Lani kita ya, Bu sharing. Lani juga Bu Dokter Lani juga dari STAI Insan Kamil. Kebetulan juga kami bersama-sama di eh, grup SPMI Kabupaten dan Kota Bogor ya. Kita punya 21 kampus ya. Insya Allah nanti kita juga bisa berbagi dari 21 kampus yang ada di Bogor dan baik kota maupun
kabupaten. Tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman dosen yang lain, saya tidak bisa menyapa satu persatu. Baik, ini batch yang kedua ya. Kita sudah pernah melaksanakan eh, kalau istilah Pak Dr. Misno itu kan workshopnya. Mm-mm. Istilah webinar atau workshop kita terserah ya. Yang penting kita sudah bisa punya kesempatan berbagi ya. Memang saya berharap baik itu di forum SPMI Bogor maupun melalui kegiatan pengabdian masyarakat kita bisa saling mengisi supaya memang ada improvement ya, peningkatan baik kapasitas dosen maupun kapasitas prodi sehingga nanti kapasitas atau kualitas dari perguruan tinggi pun kita bisa meningkat. Jangan sampai eh, borang itu dikerjakan ya semalam untuk bisa mencapai unggul kan begitu ya. Kita berharap secara proses kita bisa mengembangkan diri baik dosennya ya maupun program studi sehingga nanti capaian dari kualitas pendidikan tingginya bisa apakah apa namanya sangat baik maupun unggul. Baik, ini temanya masih sama dengan pertemuan sebelumnya atau batch sebelumnya, yakni mengenai rencana pembelajaran semester dalam perspektif OBE ya. Jadi kalau tadi Pak Nana eh, apa namanya mempertanyakan nasibnya, kalau saya menyebutnya nasib OBE kan, gitu, kurikulum OBE. Jadi kalau kita membaca atau juga melihat eh, buku KPT ya, Kurikulum Pendidikan Tinggi dari 2016 sampai yang terakhir 2024. Memang OBE itu baru dikenalkan ketika Permendikbud ya, Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Itu di dalam buku KPT 2020 itu sudah memasukkan istilah OBE. Karena itu maka sudah berarti usianya sudah 2000 apa 20 25 tahun ya, 5 tahun. Nah, saya ketika menduduki apa namanya kaprodi di MPI ya 2016 sampai 2022 itu memang sudah melakukan pemutahiran kurikulum. Pemutihan kurikulum dari 2001 sampai 2022. Jadi kalau 2001 itu saya konsentrasi pada bagaimana mengimplementasikan MBKM-nya. Waktu itu baru mengubah apa namanya struktur kurikulum. Bagaimana agar mahasiswa itu hak mendapatkan apa 20 60 ya, 60 SKS. 20 SKS itu kan di luar mengikuti MBKM di luar perguruan tinggi. Itu terpenuhi. Itu sampai apa namanya saya mendesain mengatur ulang ya letak dari mata kuliah untuk bisa memfasilitasi mahasiswa itu ikut MBKM. Memang nasib di swasta itu MBKM tidak bisa terpenuhi secara maksimal ya. Artinya tidak seluruh mahasiswa itu kalau kita mengikuti program dikti saat itu tidak bisa ikut semua. Karena memang melalui proses seleksi ya kalau swasta itu. Berapa mahasiswa yang ikut misalnya kampus mengajar itu terseleksi. Berapa mahasiswa yang ikut apa nama magang di industri itu diseleksi. Sehingga tidak seluruh mahasiswa yang di kampus saya itu saat itu mengikuti eh, program MBKM seluruhnya. Karena itu maka saya menekankan dua hal. Yang pertama MBKM dalam pengertian belajar eh, di luar prodi tapi satu universitas. Itu ya. Jadi saya membuat 20 mata kuliah 20 SKS untuk mahasiswa itu bisa kuliah di luar prodi tapi satu universitas. Kemudian memang berharap lagi misalnya 20 SKS itu kan melalui misalnya bagaimana eh, kegiatan PKM ya.
Kalau misalnya KKN itu kan 4 SKS. Kemudian kita lakukan apa namanya pengaturan Oh, mata kuliah supaya HP-nya bisa dipakein. menjadi Pakein ya, ayo. satu kegiatan pengabdian gitu. Nah, artinya bahwa kurikulum OBE itu memang satu keniscayaan harus diterapkan oleh perguruan tinggi saat ini karena sudah umurnya itu sudah 5 tahun. Apalagi misalnya setelah buku PKT 2024 ya, itu kan sudah ditekankan secara jelas bagaimana menyusun dokumen kurikulum ya, kemudian dokumen perencanaan proses pembelajaran, kemudian juga dokumen evaluasi itu sudah dibuat apa namanya paling tidak panduannya ya. Jadi karena itu maka saya berharap memang ya kampus-kampus itu sudah, terutama yang di ini ya di PTKIS atau juga kalau PTKIN kan insya Allah sudah inilah running ya. Kalau di Kemendikti kan memang sudah dari 2021 itu masalahnya. Jadi 2021 sudah diarahkan ke OBE gitu. Saya waktu di UNJ itu 2021 ya, dalam pengertian membantu untuk menyusun kurikulum magister itu sudah menggunakan OBE. Bahkan dia memiliki nama tersendiri sesuai dengan waktu itu ada bantuan dari Arab sehingga menggunakan namanya itu terkait dengan bantuan. Nah ini artinya kalau kita melihat perkembangan yang ada ya, bahwa Permendikbud nomor 3 itu kan sudah digantikan oleh Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Nah ini dalam pasal 106 itu memang ada pernyataan bahwa Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu memang tidak lagi berlaku. Nah ini penting karena dalam Permendikbud tentang SNDikti ini mencantumkan nanti yang kita kenal dengan aspek-aspek CPL ya. Aspek-aspek CPL baik sikap umum, kemudian tentang pengetahuan ya, kemudian yang ke ketiga itu keterampilan umum dan keterampilan khusus, itu aspek-aspeknya. Nah, pada Permendikbudristek nomor 53 ini kan berkaitan dengan secara umum kan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ya. Standar penjaminan mutu pendidikan tinggi. Salah satunya ini mengenai standar nasional pendidikan tinggi. Jadi ada penjaminan mutu baik itu SPMI maupun SPME yang akreditasi atau eksternal ya. Nah ini saya coba untuk supaya ada kesamaan pikiran ya, bahwa di dalam standar nasional pendidikan ini kan mencakupkan 3 dharma. Kalau saya yang tuliskan ini hanya dharma di pendidikan ya. Itu ada standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, standar masukan pendidikan. Ini kalau kita jabarkan lebih lanjut kan 8 SNP, 8 standar nasional pendidikan. Kalau di penelitian juga 3 ya, ada standar luaran penelitian, ada standar proses penelitian, ada standar masukan penelitian. Di pengabdian juga 3, standar luaran pengabdian masyarakat, standar proses PKM, standar masukan PKM. Nah, kita hari ini dalam pemahaman RPS ya, walaupun di dalam di dalam Permendikbudristek itu tidak ada ya nama RPS, yang ada itu perencanaan proses pembelajaran. Jadi kalau kita gunakan yang ada di Permendikbudristek itu ya 3P saya nyebutnya ya, perencanaan proses pembelajaran. Tetapi karena sudah dokumen sebelumnya itu yang disebut dengan proses perencanaan itu kan RPS namanya. Dinamakan rencana pembelajaran semester. Jadi dokumen gitu. Jadi kalau kita bahas RPS maka kita akan harus memahami standar luaran pendidikan ya, kemudian standar prosesnya, kemudian juga standar penilaian dan juga standar isi ya. Karena standar isi kan berkaitan dengan kurikulum ya, standar isi. Kalau di dalam buku KPT itu nanti ada bagian sendiri mengenai dokumen kurikulum untuk bisa membahas standar isi. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi ada 4 standar yang harus kita paham ya untuk bisa membuat RPS.
standar luarannya nanti di CPL ya, itu terlihatnya gitu. Atau di profil, nah, profil lulusan. Kemudian ada standar proses yang berkaitan dengan pembelajaran dan seterusnya, kemudian standar penilaian, kemudian standar isi tentunya berkaitan dengan CPL dan juga mata kuliah. Nah, ini yang di dalam pasal 11 ya sebagai rujukan tentang perlunya perencanaan proses pembelajaran. Jadi kalau dalam pasal 11 itu kan standar proses merupakan kriteria ya, kriteria minimal proses pembelajaran untuk menstandar kompetensi lulusan. Nah, ini kalau penjelasan lebih lanjut itu kan SKL itu kan menunjukkan profil lulusan ya, atau juga menunjukkan nanti kan capaian pembelajaran lulusan. Nah, standar proses itu meliputi perencanaan ya. Ini yang tadi disebutkan. Jadi kita kenalnya P3P, perencanaan proses pembelajaran. Jadi RPS itu banyak naik di buku ya, di buku kurikulum pendidikan tinggi, di buku panduannya gitu. Baru istilah RPS ada di situ. Tapi kalau dicari di dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tidak akan ditemukan istilah rencana pembelajaran semester. Adanya perencanaan proses pembelajaran. Dokumennya bentuknya adalah RPS. Pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran. Ini pasal 11 ayat 2. Nah, ini saya menafsirkan RPS terkait dengan pasal 12 ayat 1 ya. Kalau perencanaan proses itu kan meliputi tadi ya, rencana berkaitan dengan tujuan, materi, kemudian strategi. Ada tiga aspek utama di dalam terminologi RPS. Rencana ya terkait dengan tujuan, kemudian materi maupun strategi dan penilaian. Jadi saya sebutkan ini sebagai dokumen untuk bisa menjadi panduan ya bagaimana kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, memuat tujuannya, kemudian materi dan maupun strategi serta penilaian dari hasil belajar itu. Nah, ini yang perlu biasanya ditekankan bahwa RPS itu atau 3P, saya nyebutnya 3P, itu memang harus bisa dibuat oleh masing-masing dosen ya, baik itu mandiri maupun secara kolaboratif. Kalau kolaboratif sebetulnya lebih ringan ya. Artinya kalau misalnya di prodi itu ada 3 orang dosen, 2 orang dosen bisa membuat tim untuk bisa menyiapkan maupun melaksanakan pembelajaran. Jadi yang disebutkan tim teaching ya. Tapi kalau memang adanya keterbatasan SDM berarti harus bisa bekerja sama dengan asosiasi kan begitu. Jadi alangkah baiknya memang dosen itu menjadi anggota asosiasi sesuai dengan core prodi ya. Saya kebetulan memang baru masuk yang di asosiasi lama ya. Di MPI saya mencoba masuk ke PAI itu belum berhasil karena memang belum mendapatkan informasi terkait dengan biaya keanggotaan itu. Jadi saya berharap memang setiap dosen itu bisa menjadi bagian dari perhimpunan juga atau asosiasi atau kelompok, baik itu kelompok prodinya maupun kelompok dosennya, sehingga nanti bisa berbagi. Nah, ini secara garis besar ya, komponen RPS itu ya. Kalau yang nama program studi itu kan sudah tidak jadi masalah ya. Artinya sudah kita pakai saja nama dan kode mata kuliah ini yang sering kali juga ini kan kode mata kuliah ya. Kalau namanya kan sudah fix misalnya, yang kode mata kuliah ini memang artinya harus dipahami betul, jangan sampai membuat kode mata kuliah tidak ada maknanya kan begitu. Asal sebagai simbol saja, tapi perlu ada juga penjelasan secara ilmiahnya gitu. Jadi saya sering kali menyarankan menggunakan klasifikasi keilmuan. Cendewa itu kan membuat klasifikasi keilmuan yang bisa digunakan untuk bisa membuat kode mata kuliah. Kemudian semester, kemudian SKS mata kuliah, terutama juga berkaitan modul. Kemudian yang ketiga itu nama dosen tidak ada permasalahan.
kesalahan ya, kemudian capaian pembelajaran lulusan sebetulnya tidak ada masalah ya untuk dosen ketika membuat RPS, karena memang CPL itu sudah eh, kalau di Kemenak ya, di Kemenak itu sudah sebetulnya apa ya, sudah disiapkan ya dokumennya ya oleh Kemenak, ada buku yang terkait dengan CPL, dokumen CPL untuk prodi-prodi di bawah Kementerian Agama, baik HES, HKI, semuanya sudah disiapkan, karena itu melibatkan asosiasi gitu. Nanti saya juga tunjukkan ya. Kalau memang sudah punya, alhamdulillah gitu. Jadi pengembang pengembang kurikulum ya di universitas atau di prodi itu sudah bisa saja menggunakan CPL yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama. Tapi itu 2018 ya. 2018 artinya sudah lama sekali ya, tidak lagi sesuai dengan paradigma eh, kurikulum OBE, karena memang ada perubahan-perubahan terkait dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Nah, yang perlu dipikirkan oleh para dosen pengembang kurikulum RPS terutama itu adalah bagaimana bisa merumuskan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ya, kemudian sub CPMK. Ini yang saya hitamkan itu yang perlu diinikan ya, perlu dibuat oleh uh, dosen. Jadi kalau bagian F kan insya Allah ya, bahan kajian dosen-dosen itu apakah dosen nanti semuanya bisa menguasai lah, karena memang pernah belajar atau pernah kuliah. Bentuk pembelajaran yang rata-rata ini juga menjadi ini ya, karena setiap dosen kan punya latar belakang yang berbeda. Kalau di lulusan keguruan insya Allah paham ya yang ini. Tapi kalau misalnya lulusan dari prodi-prodi yang lain kan perlu ada pemahaman tersendiri. Makanya kan kalau sekarang di Kemenak kan ada misalnya PKDP ya untuk bisa menyiapkan eh, kemampuan didaktik metodik para dosen dengan PKDP sehingga paham tentang bentuk pembelajaran, tentang metode maupun modalitasnya. Ini pentingnya memang ilmu didaktik metodiknya atau kompetensi pedagogik di sini ya. Kemudian perhitungan SKS dan ekuivalensinya ini perlu juga dipahami oleh pengembang RPS ya, mengenai konvensi SKS dengan bentuk pembelajaran ya, bentuk kegiatan belajarnya. Kalau misalnya itu tutorial berapa, kalau tugas mandiri berapa, supaya nanti perhitungan alokasi waktu itu sesuai dengan SKS yang dibebankan. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa ini juga perlu dipikirkan ya, perlu didesain sesuai dengan bentuk pembelajarannya. Misalnya kalau ada investigasi, ada proyek ya kan, ada proyek, ada misalnya penyelesaian tugas atau problem solving ya. Ini bagian dari pengalaman yang harus disiapkan. Kemudian bagian yang Z juga yang perlu dipahami oleh dosen pengembang RPS itu kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Nah ini nanti yang membedakan antara RPS KKNI ya dengan RPS OBE gitu. Bagian terutama terkait dengan bobot penilaian dari setiap sub CPMK atau juga CPMK. Jadi nanti RPS itu ada yang menurunkan CPMK ke sub CPMK ya sampai pada alokasi bobot penilaiannya. Ada juga memang RPS yang hanya sampai pada CPMK. Nah, tergantung kepada pemahaman atau juga memang karakteristik dari mata kuliah. Kemudian ada yang daftar referensi ya. Ini tidak ada masalah karena memang setiap dosen kan punya bahan terkait dengan bahan bacaan. Nah, ini komponen yang secara umum ya yang harus ada di dalam RPS. Ini sebetulnya RPS komponen ini kan 2016, 2018 mirip ya, tidak ada perbedaan. Nah, ini saya sebutnya karakteristik ya, karena memang di buku KPT 2024 itu dia mengenalkan istilah pemetaan tujuan pembelajaran. Memang salah satu karakteristik dari OBE kan kurikulum yang didesain ya, yang berfokus pada pencapaian tujuan.
kalau saya menggunakan bahasa evaluasi itu menggunakan Tyler ya. Tyler itu memang orientasinya kepada tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita mau mengevaluasi kegiatan program pendidikan, itu berorientasi kepada apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak, atau tujuan pendidikannya tercapai atau tidak. Itu yang menjadi fokus utama di dalam mendesain kurikulum berdasarkan eh, objektif edukasionalnya ya, atau learning outcome kan begitu bahasanya. Jadi ini yang menjadi fokus utama di dalam mendesain kurikulum maupun dokumen LPS. Jadi nanti bagaimana tahapan-tahapannya memang harus berorientasi kepada tujuan. Karena itu maka nanti urutannya kan terkait dengan misalnya perumusan CPL, kemudian perumusan CPMK, perumusan sub CPMK. Itu bagian daripada pencapaian tujuan profil lulusan ya. Kemudian yang kedua mendesain pembelajaran yang berfokus pada hasil. Jadi memang ini merupakan salah satu cara pandangnya ketika kita memahami OBE. Berorientasi pada tujuan pembelajaran, berfokus kepada hasil ya. Kemudian yang ketiga pengembangan keterampilan dan kompetensi. Ya, ini yang memang dituntut yakni di dalam Permendikbudristek 2023 bagaimana kegiatan pembelajaran, pengembangan kurikulum itu harus bisa mengadaptasi misalnya yang dibutuhkan di abad era revolusi 4.0, kemudian juga tren masyarakat 5.0 serta keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di dalam misalnya pergeseran ilmu pengetahuan ya yang berbasis internet itu harus bisa diadaptasi, berpikir kritis dan seterusnya. Kemudian ini yang utama juga tadi yang disebutkan ya tentang evaluasi. Selama ini memang kan evaluasi terbatas ya dalam pengertian lebih fokus kepada misalnya UTS, UAS, kemudian tidak melihat bagaimana capaian CPMK, tidak melihat capaian misalnya sub CPMK. Kalau berkelanjutan maka dari capaian sub CPMK, capaian CPMK sampai capaian CPL, capaian mata kuliah yang prodi itu menunjukkan keberlanjutan di dalam evaluasi. Kalau kita mau detail memang prodi harus bisa mengetahui kalau misalnya HKI punya, kalau di ini ya di buku Kemendag itu ada 61 CPL. Jadi harus bisa membuat penilaian ketercapaian CPL yang 61 tadi gitu. Berapa misalnya kalau kita membuat skor, CPL 1 skor berapa dari sekian mata kuliah yang dibebankan untuk bisa membelajarkan CPL tadi gitu. Itu yang disebut dengan berkelanjutan. Kemudian fleksibilitas dan adaptabilitas ya. Ini harus bisa melihat perkembangan iptek ya, dan juga perkembangan tuntutan kebutuhan misalnya dunia IDUKA ya, industri, dunia kerja ya. Itu harus bisa diserap ya, terutama misalnya untuk evaluasi kurikulum. Kemudian yang pokok ini ahli akademik ya, atau misalnya para akademisi ya, tidak melihat perkembangan-perkembangan misalnya di dunia industri. Karena itu keterlibatan misalnya ya pengguna lulusan. Kalau misalnya pendidikan kan penggunanya dunia pendidikan, tapi kalau misalnya vokasi itu kan dunia penggunanya kan para industri ya, industri. Atau misalnya dunia kerja yang lain. Kalau misalnya di kehakiman ya kan pengacara, kemudian sekarang misalnya perbankan juga kan menggunakan tenaga hukum yang dihasilkan baik misalnya oleh hukum ekonomi syariah atau juga misalnya kalau misalnya HKI kan hanya lingkungan ini saja ya, lingkungan privat gitu. Nah, ini yang kalau kita lihat bagaimana capaian ya program pendidikan berdasarkan OBE. Jadi kalau kita melihat runtutannya ya, runtutan pencapaiannya, tujuan program studi ini kan dikenal juga program educational outcome atau PIO ya, atau standar kompetensi lulusan yang identik dengan profil lulusan. Nah, ini profil lulusan sebetulnya kalau di Kemenag
atau di lingkungan pendidikan tinggi Islam ya, TIKTIS itu sudah disediakan profilnya ya. Ada nanti profil utama atau kompetensi utama, ada kalau di Permendikbudristek 53 itu ada profil utamanya, profil tambahnya tidak dibahas, ada kompetensi utama. Kemudian ada capaian pembelajaran lulusan. Ini untuk bisa mencapai SKL ya, standar kompetensi lulusan. Kemudian SKL nanti dicapai oleh CPMK ya, atau Course Learning Outcome. CPMK dicapai oleh sub CPMK. Ini yang disebut dengan evaluasi berkelanjutan. Artinya bahwa kita harus mengetahui berapa bobot atau berapa persen ketercapaian sub CPMK, berapa persen ketercapaian CPMK, dan seterusnya. Sampai bisa mencapai profil yang diharapkan oleh program studi. Nah, ini tahapannya ya. Nah, ini proses penyusunan PS ya. Ya, ini pernah saya sampaikan pada minggu sebelumnya ya. Jadi ada beberapa langkah atau tahapan ya yang harus kita pahami ya, dari mengidentifikasi CPL. Nah, ini sebetulnya tugas dosen hanya mengidentifikasi saja ya, bukan merumuskan. Ingat, bukan merumuskan CPL. Yang merumuskan CPL itu penyusun atau tim pengembang kurikulum ya. Mengidentifikasi dalam pengertian apa sih yang menjadi CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. Ada berapa CPL, kemudian behaviornya apa, kemampuannya apa dari setiap CPL. Behaviornya, kemudian subject matter-nya, bahan kajiannya apa. Kemudian konteksnya, itu yang dilakukan oleh dosen. Jadi mengetahui berapa banyak CPL yang dibebankan kepada mata kuliah, kemudian mengidentifikasi behaviornya atau kemampuan di dalam setiap CPL, apa sih kemampuan yang diharapkan. Kemudian yang kedua subject matter-nya, yang ketiga ini konteks. Itu biasanya menjadi dasar ketika kita melakukan identifikasi CPL. Baru berikutnya yang harus dilakukan oleh dosen pengembang yakni merumuskan CPMK dan sub CPMK. Ini berdasarkan CPL yang ada ya. Kemudian juga melakukan analisis pembelajaran, terutama berkaitan modalitas misalnya ya, modalitas pembelajar. Kalau di menengah kan gampang ya. Misalnya melakukan asesmen diagnosis ya. Asesmen diagnosis untuk bisa melihat berapa banyak yang auditori, berapa banyak yang misalnya visual, berapa banyak yang kinestetik misalnya, kan begitu ya. Itu yang biasanya dilakukan oleh guru-guru di sekolah pendidikan dasar dan menengah. Asesmen diagnostik. Kalau di perguruan tinggi kan tinggal menyiapkan saja bagaimana agar pembelajarannya itu bisa memfasilitasi seluruh mahasiswa. Yang seringkali dituntutkan yakni pembelajaran berorientasi kepada siswa atau mahasiswa ya, atau student center lah ya, approach ya, center approach. Bagaimana kegiatan pembelajaran itu dengan pendekatan berpusat kepada mahasiswa. Kemudian menetapkan indikator ya, kriteria, instrumen dan seterusnya. Ini terutama untuk bisa menilai CPMK maupun sub CPMK ya. Jadi kepentingannya adalah untuk bisa mengevaluasi ketercapaian CPMK maupun CPMK sebagai tahapan untuk bisa menilai atau mengevaluasi ketercapaian CPL. Kemudian memilih bentuk pembelajaran ya, metode media pengalaman belajar. Ini juga memang kemampuan didaktik metodik ya. Dosen karena ada yang sudah ada yang lulusan pendidikan, ada yang belum tidak lulusan pendidikan, maka bagaimanapun dituntut memiliki kemampuan kompetensi didaktik metodik. Kalau di Kemenak kan misalnya Pak Dr. Behaki sudah ikut PKDP ya kan, berarti sudah pernah mengikuti latihan yang difasilitasi oleh Kemenak terkait dengan kemampuan kompetensi dosen. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran ya. Kalau tadi misalnya behavior, kemudian subject matter, nah nanti bisa merujuk kepada misalnya taksonomi Bloom ya. Materi pembelajaran itu kan bisa misalnya kita bagi 4 ya. Kalau menggunakan Bloom itu kan ada yang faktual, ada yang konseptual, ada yang prosedural, ada yang metakognisi misalnya.
Nah, itu nanti kita harus pahami karena nanti ini akan kesesuaian dengan rumusan CPMK dan sub CPMK ketika kita mengembangkan materi. Jadi bukan sekedar apa namanya apanya ya. Apa dalam pengertian biasanya kan ada subbahasan ya atau juga misalnya pokok materi, tapi juga apa dalam pengertian pengetahuannya. Apakah terkait dengan fakta yang disebut dengan pengetahuan faktual, kemudian apakah terkait dengan konseptual, apa terkait dengan prosedural maupun kognisi. Itu terkait dengan apa namanya klasifikasi dari pengetahuannya. Terakhir ya ini melakukan evaluasi pembelajaran. Ini tahapan yang apa dilakukan baik itu nanti mengevaluasi sikap ya, sikap keterampilan maupun pengetahuannya. Biasanya 3 aspek yang harus terpenuhi. Oke. Nah, ini yang pertama ya, yang saya sebutkan tadi. Ini saya contohkan ada 2 ini Pak ya. 2 sisi supaya ada pembanding. Ini kalau yang sisi kanan itu kalau kita menggunakan buku PKT sebelum 2024 ya. Berarti PKT 2020. PKT 2020 masih menggunakan sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, keterampilan khusus. Masih seperti ini ininya. CPL prodinya. Karena masih terbagi ke dalam 4 aspek. Sikap umum ya, ini merujuknya biasanya ke KKNI ya. Di situ ada 6. Ada 6 apa namanya 6 butir CPL sikap ya, sikap umum. Kemudian prodi bisa saja mengembangkan berdasarkan tata nilai university. Misalnya kalau Kemenak bukan menjadi 6 ya. Kalau tidak salah itu kalau di buku CPL itu menjadi 12 ya. 12 apa namanya aspek sikap. Kalau di Kemenak di buku apa CPL prodi itu. Kemudian pengetahuan ya, ini harus merujuk kepada asosiasi. Kalau misalnya tidak ikut asosiasi berarti harus bisa dikembangkan secara mandiri ya pengetahuan. Ini juga harus merujuk kepada level ya. Level program pendidikannya S1 level 6 ya kan. Kalau magister berarti kan level 8 ya, level 8. Keterampilan umum bisa melihat ya, ini di KKNI juga tersediakan di SNDikti ya. Permendikbud 3 tahun 2020 ada keterampilan umum. Keterampilan khusus bisa merujuk kepada asosiasi. Nah, ini yang sisi kanan itu kalau kita menggunakan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 atau buku KPT tahun 2020 ya. Nah, sisi kiri ini kita sudah menggunakan ya rumusan CPL sesuai dengan buku KPT 2024 ya. Jadi kalau di Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 itu kan hanya menyebutkan cakupan dari CPL kan 4 ya. Penguasaan iptek, nah bahasanya gitu iptek pakai S ya, penguasaan iptek, kemudian kecakapan umum, kemudian keterampilan dalam kurung, kemudian untuk apa tuh untuk bekerja, sampai kepada misalnya kemampuan intelektual berpikir ya, berpikir kritis dan mandiri. Itu yang disebutkan di dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2003 tentang cakupan dari CPL. Karena itu maka biasanya apa namanya komponen sikap itu harus bisa diintegrasikan ke dalam 4 aspek tadi karena memang tidak disebutkan secara spesifik sebagaimana di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Bedanya itu. Jadi hanya menyebutkan CPL 1, CPL 2, CPL 3 dan seterusnya ya. Ini tergantung kepada apa namanya program studi ya. Untuk bisa berapa banyak CPL-nya ya dirumuskan tentunya untuk bisa mencapai profil lulusan ya. Profil lulusannya seperti apa, CPL-nya apa saja yang diperlukan. Nah, ini MK1, MK2, MK3 menunjukkan bahwa MK1 misalnya mata kuliah 1 beban CPL-nya CPL 1, CPL 6, CPL 9 ya. Nah, ini yang ada 4 ya. Ada 4 CPL yang menjadi beban yang dibebankan kepada mata kuliah 1. Mata kuliah 2 dibebankan 3 CPL dan seterusnya.
Nah, ini yang sebetulnya menjadi tugas program studi ya. Harus bisa memetakan CPL dengan mata kuliah. Nah, kalau misalnya belum ada berarti nanti pengalaman saya yang sekarang ya, saya mencoba membaca CPL-nya, kemudian memilih CPL mana yang sesuai, itu saja gitu sebagai jalan keluar. Kalau memang prodinya tidak atau belum mengembangkan ya CPL berserta apa namanya mata kuliahnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi perbedaannya ya. Jadi kalau di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu ada 4 ya. 4 aspek cakupan CPL. Ada sikap, ada keterangan umum, ini adanya di KKNI ya. Ada di KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, nanti bisa diambil apa namanya deskriptornya ya atau butirnya. Kemudian pengetahuan aspek keterangan khusus biasanya kita bisa menuju kepada asosiasi. Nah, kalau di dalam Permendikbudristek nomor 53 2003 pasal 7 ini menyebutkan seperti ini ya. Pertama, aspek pengetahuan IPTEK. IPTEK ilmu pengetahuan teknologi dan sosial ya. Kemudian ada kecakapan umum. Kecakapan umum, ada pengetahuan keterampilan sosial sesuai dengan IDUKA ya. Maksudnya yang dibutuhkan dunia kerja, ya, industri. Kemudian kemampuan berpikir kritis, mandiri, belajar sepanjang hayat. Nah, ini ada yang menunjukkan apa? Menunjukkan keterampilan ya, ada yang menunjukkan tentang pengetahuan. Jadi aspek sikapnya ya, itu memang harus bisa kita integrasikan ke CPL yang ini, CPL penguasaan IPTEK gitu. Nah, itu harus yang kemarin saya sebutkan itu kan terintegrasi ya. Terintegrasi. Artinya bahwa kita bisa mengembangkan butir CPL itu mengintegrasikan 3 hal. Ada pengetahuannya, ada aspeknya, misalnya ada juga keterampilannya. Atau misalnya 2 hal. Ada pengetahuan dengan sikap, keterampilan dengan sikap. Itu tergantung kepada kemampuan kita lah untuk bisa mengintegrasikan CPL dengan 3 aspek tadi. Tapi juga ada yang parsial ya. Ada yang parsial, artinya sendiri-sendiri. Nah, ini yang saya sebutkan terintegrasi maupun parsial. Memisahkan aspek CPL. Sebagaimana Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, kalau di dalam Permendikbud yang baru, Ristek yang baru, ini kan ada 3 ini ya, 3 komponen, harus mengandung cognitive process atau bahasanya kan kemampuan ya, kemampuan apa kan gitu. Nah, kalau mau rujuk ke taksonomi Bloom ya berarti gunakan taksonomi Bloom dari apa namanya mengingat, kemudian memahami, mengaplikasikan, menganalisis, ya kan, kemudian mengevaluasi sampai mencipta. Itu kan 6 kemampuan kalau kita menggunakan rumusan Bloom. Kemudian subject matter-nya ya, subject matter bisa saja dalam satu CPL gabung ya, antara misalnya kemarin saya sebutkan ada metodologi dengan statistik misalnya, itu bisa satu butir CPL. Kemudian konteksnya itu kan terkait dengan apa namanya situasi apa ya, kemampuan dan subject matter itu digunakan. Nah, ini berbeda apa namanya terkait dengan butir CPL ya, baik itu digunakan dalam rumusan yang terintegrasi maupun rumusan yang parsial, memisahkan aspek CPL tadi. Oke, ini karena ini apa namanya base-nya itu base HKI ya, maka saya menggunakan misalnya profil HKI ini. Ini saya ambil dari buku Kemenag ya tentang CPL tahun 2018. Jadi ini sudah cukup lama ya. Kalau di buku Kemenag itu ada 3 profil lulusan ya. Yang pertama itu yang utama ya, yang utama. Ini yang utama, profil utamanya praktisi hukum Islam. Ini meliputi pengacara ya, kalau advokat lah bahasanya gitu kan. Advokat, kemudian hakim ya, itu di sini. Adanya praktisi hukum Islam. Kemudian yang kedua, penghulu dan asisten peneliti hukum Islam. Ini tambahan ya, profil tambahannya. Atau tambahannya. Nah, kalau di HKI SIPA Bogor, STAI SIPA Bogor itu saya
waktu menyusun borang ya, karena saya menyusun borang, ini saya tambahkan profil tambahannya itu asisten konsultan hukum Islam. Asisten ya, bukan bukan konsultan, karena ini kan asisten peneliti, asisten konsultan hukum. Jadi lulusannya itu bisa menjadi asisten dari misalnya kalau di law firm apa ya, firma hukum, bantuan hukum itu bisa menjadi tenaga yang bisa membantu ya konsultan-konsultan di bidang hukum. Jadi saya tambahkan ini profil tambahan yang ketiga. Nah, nanti sebetulnya prodi itu bisa saja mengevaluasi kembali profil tambahannya itu terlalu banyak atau tidak ya. Karena ini akan berkaitan dengan sebaran dari CPL. Sebaran CPL itu akan berpengaruh juga terhadap sebaran mata kuliah. Nah, kalau di dalam buku Kemenak, CPL-nya itu ada 61. Ini saya sudah ini kan, ada 18 butir CPL sikap atau tata nilai, ada 17 butir ya. Ini bukan butir. Ada 17 butir CPL pengetahuan, ada 15 butir CPL keterampilan umum, ada 11 butir CPL keterampilan khusus. Sementara di Prodi HK Istai SIPA itu ada 13 butir CPL sikap tata nilai ya. 13 butir. Kemudian ada 15 butir CPL pengetahuan. Jadi ini kalau ini 17, ini 15 ya. Kemudian 13 butir CPL keterampilan umum, kemudian 12 butir CPL keterampilan khusus. Nah, ini bisa kita analisis kalau di dalam buku Kemenak 3 profil utama CPL-nya 61 ya. Banyak kan gitu kan. Tapi kenapa kalau di STAI itu misalnya dengan 4 profil ya, 4 profil lulusan, 1 profil utama, 3 profil tambahan. Justru misalnya jumlah CPL-nya lebih sedikit ya. Jumlah CPL-nya kan yang ada berapa nih? 50 berapa nih? 53 ya? 53 CPL. Iya, 53 CPL. Lebih sedikit dari CPL yang dirumuskan oleh Kemenak. Nah, ini perlu dievaluasi. Jumlah mata kuliahnya 64 ya. Jumlah mata kuliah keseluruhan itu 64. Nah, ini artinya bahwa di dalam evaluasi kurikulum penting ya untuk bisa meninjau profil lulusannya, dipastikan ya ada berapa yang profil tambahannya, kemudian CPL-nya seperti apa, sebaran CPL itu untuk mencapai profil utama, capai profil tambahan harus bisa dipetakan sampai kepada pemetaan mata kuliah ke dalam CPL-CPL. CPL 1 misalnya untuk mata kuliah apa saja, kalau ini dirumuskan secara parsial ya, secara parsial. Karena memang masih parsial kalau yang ada di borang itu, jadi belum terintegrasi. Oke, ini yang kedua ya, tahap yang kedua itu merumuskan CPMK. Ini saya coba untuk menuliskan ulang kalau tadi kan bagaimana CPL atau SKE itu tercapai. Kalau ini kita bagaimana menurunkan ya, menurunkan butir CPL ya, butir CPL ke dalam CPMK. Jadi kalau di dalam istilah CPL itu kan yang digunakan itu BHPR-nya masih umum ya, BHPR-nya. Bahkan di dalam subjek matternya bisa lebih dari 2 bahan kajian. Misalnya tadi yang saya sebutkan antara metodologi dengan misalnya teknik statistik itu bisa 1 CPL gitu. Jadi masih umum. Karena itu maka perlu diturunkan ke dalam CPMK yang lebih spesifik ya, spesifik. Pengertian spesifik berarti lebih dari misalnya dari bahan kajiannya, subjek materinya mungkin hanya 1 kan gitu kan. Kalau misalnya CPL ada 2 tadi, kemudian kalau di ini lebih spesifik menjadi 1 bahan kajian. Kemudian sub capaian ya, sub CPMK itu lebih spesifik lagi ya dibandingkan dengan CPMK. Walaupun nanti di dalam perumusan CPMK maupun sub CPMK nanti ada kriteria yang sama ya, artinya bahwa pernyataan itu harus bisa misalnya bisa diukur, kemudian spesifik itu memiliki kriteria yang sama di dalam merumuskan CPMK maupun sub CPMK. Ini yang sebelah kanan sama ya ini ya. Bagaimana kita bisa merumuskan sub
sub CPMK yang kanan. Nah, ini ada kriteria yang harus kita gunakan ketika membuat rumusan CPMK maupun sub CPMK. Spesifik itu dalam pengertian baik behaviornya, ya. Misalnya kalau behaviornya memahami, ya, understanding kalau menggunakan taksonomi Bloom misalnya, atau misalnya applying, ya, misalnya menerapkan apanya itu kan berarti juga harus spesifik. Misalnya menerapkan prosedur, ya kan, kalau menerapkan pasti prosedur merumuskan, kalau HKI merumuskan apa, Pak Bayaki meneruskan ketentuan hukum misalnya tuh, ya, kalau saya nggak paham gitu. Nah, itu kan berarti bagaimana mahasiswa bisa menerapkan prosedur, langkah-langkah di dalam merumuskan misalnya satu ketentuan hukum. Nah, itu kan banyak, kalau di hukum kan banyak prosedur tuh. Itu bisa saja menggunakan behaviornya kan pada playing, ya kan. Kalau misalnya mau menganalisis, ya terkait dengan permasalahan, misalnya kemampuan untuk bisa merekonstruksi, analis. Kemudian terukur, ya, dapat diukur, measurable. Jadi menerapkan dan sebagainya itu harus ada kriteria yang bisa jadikan ukuran gitu. Prosedurnya misalnya prosedur apa? Nah, kalau prosedur kan misalnya prosedur di dalam membuat ketentuan hukum misalnya. Itu kan kalau ada beberapa prosedur kan bisa kita sebutkan yang mana, prosedur mana yang bisa kita pakai. Ya, berdasarkan mazhab mana. Nah, itu kan bisa kita sebutkan begitu. Kalau misalnya kita ingin bagaimana kita mengukur, measurable, ya. Jangan sampai misalnya mengukur kemampuan yang tidak bisa. Kita punya kriteria kan gitu. Materinya juga harus bisa terukur. Mahasiswa misalnya merangkum sejarah perang di Ponorogo, kan luas sekali itu. Tapi kalau misalnya aspek apa dari perang di Ponorogo, kalau misalnya sejarah, ya, merangkum perang aspek perang di Ponorogo, ruang lingkup yang lebih spesifik. Kemudian dapat dicangkau, ya, dapat dicapai, ya. Jangan sampai membuat capaian tidak dapat dicapai oleh proses pembelajaran atau oleh mahasiswa. Realistik, ya. Jangan sampai ilusi, ya. Harus bisa objektif, ya kan, logik, ya, nyata, dapat capai itu kan harus realistik sesuai dengan keadaan yang ada. Perlu ada batas waktunya, ya. Karena kadang-kadang kan kita membuat itu tidak ada, membuat PC, ya. Buat PC kan sekarang bisa menggunakan time bound, ya. Waktunya kapan? PC itu bisa sampai 2045 misalnya. Walaupun ada aliran lagi yang misalnya PC itu tidak perlu ada ukuran waktu misalnya. Menjadi perguruan tinggi yang handal, kompetitif, ya kan, di bidang pengembangan pendidikan agama Islam berbasis misalnya kearifan lokal misalnya kan gitu. Tidak ada waktunya. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang menjadi standar ketika kita membuat rumusan CPMK, sub CPMK yang baik, ya. Oke. Nah, ini contoh, ya. Ini saya ambil dari sudah selanjut. Ini yang saya sebutkan, yang tadi ada istilah CPL. Ini kan CPL-nya. CPL-nya apakah ini terintegrasi atau parsial. Nah, ini CPL 1, CPL 2, CPL 3. Ini kalau dilihat dari behaviornya, ya, kemampuannya, ini kan sikap bertanggung jawab. Ini sikap nih. Kalau yang CPL 2, ini pengetahuan, menguasai konsep, ya, konsep teoritis. Ini kan pengetahuan, aspek pengetahuan. Yang CPL 3 mampu melaksanakan penelitian. Ya, ini kan keterampilan, bisa saja ini keterampilan khusus, ya, atau keterampilan umum kalau metodologi kita umum. Jadi kalau dilihat dari CPL-nya, ini kan CPL, butir CPL-nya yang disusun secara parsial, ya, tidak terintegrasi. Kemarin saya contohkan misalnya terintegrasi yang dibuat oleh Sekjen Asosiasi MPI. Ini masih disusun, ya, secara parsial antara aspek sikap, ya, aspek
pengetahuan aspek keterampilan. Hanya menggunakan CPL 1, CPL 2, CPL 3 ya. Tapi butirnya masih terpisah. Butirnya masih terpisah. Gitu. Kemudian CPMK-nya. Kalau CPMK itu diturunkan dari CPL, ini sikap ya, sikap diturunkan menjadi etika ilmiah ya. Menunjukkan sikap berarti menerapkan prinsip dan etika ilmiah. Kemudian ini konteksnya menyusun rancangan penelitian ya. Karena kan di bidang keahliannya kan terlalu luas ya. Jadi maka berkaitan dengan mata kuliah metodologi, dia menyusun rancangan penelitian. Ini konteksnya. Jadi turunan dari sikap bertanggung jawab itu menerapkan prinsip etika ilmiah. Kemudian misalnya yang CPL 2 ya, ini berkaitan penguasaan konsep, mampu menjelaskan. Nah, ini kan kalau kita menggunakan behaviornya, menjelaskan dan menerapkan. Ini dua kemampuan yang berbeda ya kalau menggunakan taksonomi Bloom. Menjelaskan itu kan memahami ya, understanding. Kemampuan understanding. Kemudian menerapkan kemampuan applying. Jadi kalau ini misalnya C2, ini C3 ya. Nah, ini kemudian juga desain penelitian, teknik pengumpulan data. Ini dilihat dari meternya itu cukup banyak. Desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Ini kalau di penelitian 3 hal ya, 3 kemampuan. Membuat proposal misalnya kan, atau misalnya menentukan jenis risetnya, kemudian teknik pengumpulan datanya, 3 hal yang berbeda materinya. CPMK ya. Jadi kalau dilihat dari CPMK-nya, maka nanti bisa diturunkan ke dalam sub CPMK yang berbeda. Sub CPMK yang berkaitan dengan misalnya menjelaskan, sub CPMK yang berkaitan dengan menerapkan, kemudian dari materinya pun bisa diturunkan lagi dengan 3 ya. Misalnya mampu menjelaskan desain penelitian, itu sub CPMK 1. Misal tuh ya. Kemudian mampu menjelaskan teknik pengumpulan data, itu bisa sub CPMK 2 ya. Dan seterusnya. Jadi bisa diturunkan ke dalam beberapa sub CPMK. Kemudian CPL 3 ini terkait dengan tadi yang saya sebutkan keterampilan umum ya, melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar. Nah, benar ini kan sebetulnya ukurannya ya. Yang tadi supaya measurable. Cuma memang harus ada kriteria yang disebut dengan kriteria benar. Misalnya sesuai dengan kalau misalnya kita melakukan penelitian kuantitatif, karena nanti ada dasarnya, langkah-langkahnya, desain menurut siapa, itu bisa mengacu ke situ. Ini dibuat dalam CPMK 3, CPMK 4. Mampu merancang, ya kan, merancang penelitian dengan metodologi yang benar untuk memecahkan masalah di bidangnya. Kalau misalnya HKI ya bisa menggunakan HKI, bidangnya kan pada pemecahan masalah di bidang HKI, ya kan? Kalau kita menggunakan HKI. Kemudian mampu mempresentasikan rancangan penelitian di bidang HKI. Itu kalau kita menggunakan konteks ya. Konteksnya itu HKI. Nah, itu kalau kita mau menggunakan 3 komponen, behavior, kemudian subject matter, yang ketiga ya ini konteks. Jadi nanti tinggal menambahkan saja ya. Mampu mempresentasikan rancangan penelitian di bidang HKI. Itu bisa memasukkan konteks. Kalau ini kan hanya mempresentasikan, itu kan berarti behaviornya ya, rancangan penelitiannya kan ini meternya atau materinya ya. Merancang itu kan mampu merancang. Kalau kita menggunakan taksonomi Bloom, ini pada proses kognitif yang keenam ya, mencipta. Nah, ya kan, mencipta. Jadi kalau kita melihat mata kuliahnya, memang mata kuliah metode penelitian harus bisa merancang desain penelitian sampai menghasilkan misalnya rencana penelitian itu sudah pada mencipta. Nah, ini untuk CPMK. Nah, ini sub CPMK-nya. Ya, rumusannya diambil dari CPMK. Ini harus lebih spesifik ya dari CPMK. Kalau tadi CPMK bisa 2 kan, tadi kan dua behavior, 2 kemampuan ya. Kalau CPMK harus lebih spesifik lagi, berarti harus mengandung 1 kemampuan, 1 meter ya, 1 konteks misalnya. Mampu menjelaskan. Nah, kan menjelaskan. Ini kemampuannya menjelaskan. Memahami ya, kalau misalnya understanding.
levelnya itu understanding. Menjelaskan itu nanti kata operasionalnya. Kalau kita menggunakan taksonomi Bloom. Tentang teori yang digunakan sebagai dasar perumusan masalah dan analisis. Nah, ini apa namanya subject matter-nya ya, subject matter-nya. Ini tanpa perumusan masalah tentang teori yang digunakan sebagai dasar. Ini sebetulnya kan satu frase, teori yang digunakan sebagai dasar perumusan masalah dan analisis. Kalau ada konteks, kalau ada konteksnya dalam bidang penelitian bidang HKI, itu konteks mampu menjelaskan berbagai metode penelitian pada penelitian HKI. Kalau HKI kan ya jarang yang melakukan kuantitatif dalam penelitian hukum, ya kualitatif. Kemudian CPMK sub CPMA 3 ya. Ini CPMK 2 mampu merumuskan apa namanya, tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut, nanti bisa didalami ya. Oke, ini yang rumusannya supaya nanti di dalam RPS-nya kita bisa lebih jelas. Nah, ini saya tambahkan ya. Jadi kalau kita ingin memahami behavior atau kemampuan proses kognitifnya, kita bisa menggunakan Bloom ya. Taksonomi Bloom itu ada 6 tingkat ya. Kalau misalnya nanti ada aspek juga sampai tahap dari tahap menerima sampai tahap internalisasi itu 6 tingkat ya, aspek sikap. Nanti kalau aspek apa namanya psikomotorik itu kalau nggak salah 7 ya, itu sampai apa namanya bukan respect ya, eh, apa tuh tindakan yang langsung itu refleks ya, sampai refleks itu tindakan yang refleks itu 7 tahap ya. Jadi level kognitif itu ada 6, kemudian level afektif juga ada 6, level psikomotorik kalau nggak salah ada 7 sampai pada tahap refleks gitu. Nah, ini yang kita gunakan itu bukan pada level kognitifnya. Kalau di dalam merumuskan CPL itu menggunakannya rumus ini saja, kata operasional ya. Kata operasional misalnya mengenali, mengidentifikasi, mengingat gitu, menafsirkan, mencontoh dan seterusnya ya, menjelaskan tadi kan, melaksanakan, menggunakan ya, membedakan, mengorganisasi dan seterusnya. Ini kalau lihat dari behavior ya atau kemampuan. Tapi kalau lihat dari meternya ya. Jadi kalau kita klasifikasi, kalau konseptual, apakah prosedural, metakognitif. Menerapkan pasti dengan prosedur ya, prosedur. Kalau dihukum kan banyak tuh terkait dengan penerapan prosedur ya. Bagaimana bisa menerapkan prosedur-prosedur di dalam bidang hukum. Maka ini harus dipahami hubungan antara jenis pengetahuan dengan kemampuannya. Kalau faktual apa, kalau konseptual apa, kemudian kalau prosedural, metakognitif dan seterusnya. Nah, ini nanti ada contohnya, ada istilah, konsep, algoritma, metode itu terkait dengan prosedural, strategi pendekatan ya. Ini bisa dibaca di Anderson Cladwell. Ini bisa dicari di internet ya. Kalau tidak salah sudah ada ininya. Ada file-nya lah, buku ya. 2001 kalau Inggrisnya ya, 2001 kalau Inggrisnya. Kalau di Indonesia 2010. Yang apa namanya terjemah ya. Nah, ini bentuk pembelajaran yang saya sebutkan tadi harus dipahami secara didaktik metodik ya. Jadi nanti ada di dalam buku KPT itu ada bentuk-bentuk pembelajaran ya. Ada yang ada dilakukan di dalam kampus ya. Misalnya kuliah, responsi, tutorial. Ada juga yang tadi disebutkan di MBKM ya. MBKM. MBKM di Kemenak sebetulnya bukunya sudah ada 2020 ya. Bagaimana melaksanakan MBKM di Prodi itu sudah dibuatkan buku implementasi MBKM di PT KIS. Itu ada ya. Prinsipnya sebetulnya ini menjadi kewajiban ya. Karena hak bagi mahasiswa, kewajiban bagi Prodi untuk bisa memfasilitasi dan minimal kan misalnya 20 ya, 20 SKS kan itu. Walaupun
keharusannya kan 20 SKS ya, kemudian 20 SKS lagi, kemudian misalnya magang 20 SKS. Jadi totalnya sebetulnya 60. Tetapi sebaran mata kuliah itu sebetulnya diserahkan kepada prodi. Apakah menggunakan 3 semester misalnya kan, itu diserahkan kepada masing-masing program studi. Kalau saya dulu memang mendesainnya 3 semester yang berbeda ya. Jadi supaya mudah mengelola kegiatan perkuliahannya. Jadi saya buat 1 semester untuk misalnya pembelajaran di luar prodi di perguruan tinggi, kemudian 20 SKS lagi pembelajaran yang mengintegrasikan misalnya PKM ya, kemudian penelitian, kemudian yang magang 20 lagi gitu. Itu seperti itu. Nah, ini yang utama ya, ini misalnya kita harus pahami hubungan antara ekuivalensi waktunya ya. Kalau ini kan beberapa bentuknya misalnya kuliah, responsif, tutorial, kemudian dan seterusnya. Nah, yang harus dipahami adalah berapa sih bobot dari setiap bentuk pembelajaran. Ini saya berikan contoh-contoh supaya nanti bisa didalami lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan kuliah responsif tutorial, ini kan satu SKS-nya 50 menit. 50 menit. Kalau terstruktur satu SKS 60 menit. Jadi nanti dosen bisa mendesain kegiatan bentuk pembelajaran, apakah nanti ada kegiatan mandirinya. Misalnya yang utama yang tiga SKS misalnya kan, diisi dengan kegiatan mandiri atau penugasan struktur, kemudian sisanya misalnya dengan perkuliahan. Nah, itu kan berarti tinggal dikurangi. Kalau misalnya 150 totalnya dikurangi 60 berarti ada 150 kurangi 60 berarti kan ada 90 menit kan. 90 menit bisa di dalam kelas kan begitu. Kemudian kalau seminar ya, misalnya kan ini kalau beberapa kegiatan mata kuliah kan kalau misalnya proposal kan seminar kan itu berarti kan 100 menit itu juga harus dihitung kegiatan mandiri. Nah, kalau praktik ini ya biasanya memang harus bisa mengetahui ada misalnya kalau di SIPA kan ada misalnya praktek lapangan ya. Nanti kan di hukum juga kan ada praktek kalau nggak salah ada magang kan begitu. Itu juga harus bisa dihitung berapa ekvivalensi praktek ya. Kalau nggak salah 75 ya. Kalau praktikum kan berapa jam praktikum itu. Ya. Taruhlah misalnya eh, kalau misalnya berapa tuh 4 SKS ya, totalnya berapa tuh satu semester kan 16 ya. 4 SKS 16 kali 75 misalnya. Itu harus dihitung sampai pada berapa hari nanti diperlukan misalnya praktek di lapangan. Ini bahkan nih begini ini ya 170 ya menitnya kalau ukuran menit ekuivalensi waktu ya. Nah, ini pentingnya nanti menggunakan memahami ya SKS dengan ekuivalensi waktunya. Nah, ini saya berikan contoh yang keliru ya. Ada contoh yang perlu direvisi, ada contoh yang ada di buku KPT. Kemudian ada contoh saya. Saya ambil dulu yang keliru ya, contoh yang keliru. Ini contoh yang di buku ya, seperti ini. Modelnya? Ada 2 model ya. Jadi ada yang modelnya itu memang otorisasinya atau validasinya di sini di atas ya, seperti ini. Nanti juga ada yang otorisasinya atau validasinya setelah kegiatan pembelajaran di bawah atau di bagian bawah ya. Jadi prinsipnya ada logo, kemudian ada nama perguruan tinggi ya, kemudian ada rencana pembelajaran semester, ada yang saya sebutkan tadi ya, kode-kode mata kuliah atau juga identitas ya, identitas mata kuliah, kode rumpun mata kuliah. Ini kalau misalnya menggunakan kelompok juga kan bisa, ini kan menggunakan rumpun, ada bobotnya, teorinya berapa, prakteknya berapa, kemudian semester berapa, ada tanggal penyusunan. Nah, ini bagus ada kode dokumennya, supaya nanti kalau di dalam arsipnya jelas dokumennya kodenya berapa gitu. Ini kalau seperti ini saya kira bagus ya, rapi gitu. Kemudian ada validasi atau pengesahan ya. Ini ada dosen pengembang RPS. Nah, ini ada koordinator mata kuliah ya. Ini yang seringkali kalau SDM-nya sedikit saya kira ya repot ya. Berharap memang setiap prodi ya punya dosen yang memadai sehingga nanti bisa ada
koordinator mata kuliah, kemudian ketua prodi. Nah, ini CPL ya. Ini sudah dibuat CPL CPL tidak menggunakan ini ya tadi empat aspek ya, tapi sudah menggunakan CPL saja. Jadi ada CPL prodi yang beban ke mata kuliah berapa. Nah, ini harus tahu ya CPL mana saja, kemudian nanti akan diturunkan ke dalam beberapa CPMK. Nah, kemudian juga ke dalam sub CPMK. Seperti ini ya. Ini contoh gitu. Kemudian berikutnya ada ini kegiatan pertemuannya, pertemuan hariannya ya. Yang tadi ada komponen kemampuan akhirnya CPMK ya atau sub CPMK. Ini sub CPMK ya, sub CPMK 1 ya. Kemudian ada penilaian, ada indikator, ada teknik kriteria. Ini bobotnya di sini ya, bobotnya di pinggir. Ada juga yang bobotnya di antara penilaian. Nah, ini kan berbeda-beda. Jadi silakan nanti bisa membuat template ya sesuai dengan keputusan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ada bentuk pembelajaran, ada mencakup metode, juga ada penugasan. Ini satu kolom ya. Kemudian ada materi pembelajaran. Ada juga materi pembelajaran setelah kemampuan ya. Jadi memang berbeda-beda, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari program studi atau juga kampus masing-masing. Ini bobot penilaian untuk sub CPMK ini ya, sub CPMK 1, 15%. Nanti bisa dilihat dari sekian sub CPMK ya, totalnya berapa. Ini kan CPMK 1 ya, ini ada 2 kali pertemuan nih. Ada 2 kali pertemuan. Ini bobotnya 15%. Nah, ini yang berkelanjutan ya. Saya sebut tadi berkelanjutan. Oke. Nah, ini contoh yang kedua ya. Ini contoh yang kedua, RPS model yang kedua. Sama ada logo, ada identitas ya, ada identitas gitu. Kemudian juga ada validasi ya atau pengesahan ya. Memang dituliskan di sini misalnya bentuk pembelajarannya di sini ya. Learning form-nya itu. Bentuk pembelajaran lektur kuliah, responsi, tutorial ya, seminar itu dituliskan di sini. Ya. Kemudian ada disebutkan juga ini program learning outcome-nya ya atau CPL. Kalau ini kan CPL. Ada CPL 2, CPL 5, CPL 7 ya. Ini dilihat nanti ya berdasarkan keputusan prodi gitu. Tapi kalau misalnya belum ada keputusan prodi ya berarti dosen masing-masing bisa menyesuaikan mana sih yang sesuai dengan kebutuhan perkuliahan mata kuliah. Kemudian ada juga misalnya sub ya, ini CPMK, CPMK. Ada ini tidak muncul sub CPMK ya, tapi sub CPMK di sini pada bagian metrik ya. Jadi ini CPMK, kemudian di metrik itu ada sub CPMK untuk dipetakan. Itu tidak tampak di kolom ini gitu. Ini yang kedua. Nah, ini per pertemuannya ya. Per pertemuan dari RPS. Jadi ada minggu sama ya. Kemudian juga ada sub CPMK, ada subject matter-nya. Ini subject matter di sini. Kalau tadi kan ada setelah ini bentuk ya. Subject matter, kemudian ini ada alokasi waktu ya sendiri. Kalau tadi kan tidak ada alokasi waktunya ya. Tapi masuk kepada kegiatan pembelajaran. Kemudian ini ada bentuk penilaiannya dan seterusnya di sini. Bobotnya juga bisa diisi di bagian ini ya, karena tidak ada kolom tersendiri terkait dengan, ini ada WACS ya, WACS for final grade-nya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi nanti bisa diadaptasi ya, mana yang cocok dengan template. Nah, ini yang perlu direvisi nih. Ini contoh RPS yang belum perlu direvisi ya kalau disebutkan itu. Jadi ini masih memasukkan ya seluruh aspek ya. Ini aspek sikapnya semua masuk ini. Ada 10 ya, dituliskan semua. Sebetulnya yang menjadi tanggung jawab mata kuliah itu aspek sikapnya apa? Tinggal ini saja diidentifikasi, jangan dimasukkan seluruhnya. Kemudian ini pengetahuan cuma 1 ya. Nah, keterangan umumnya ini ada 6. Ada 6 ya. Mungkin
yang diperlukan bahkan 8 ya. Kemudian ada KK ya, keterangan khusus. Nah, ini juga yang perlu direvisi yang ini ya. CPMK. Hubungan tanah dan kesuburan tanah ini kan hanya subjek maternya aja. Ya, tidak menunjukkan kemampuan apa gitu. Harusnya menunjukkan kemampuan apa, kemudian subjek maternya, kemudian konteks misalnya. Jadi yang ada di sini adalah meternya aja, materinya aja gitu. Nah, itu yang saya kira perlu direvisi ya. Nah, ini contoh yang saya buat nih. Nah, kemarin kan di statistik deskriptif ya, karena di ekonomi. Ini saya buat untuk karena saya tidak ngajar di apa hukum ya. Maaf, saya contohnya di PAI nih. Saya contohnya di PAI. Waktunya udah ini Pak Dr. Wisno ya. Ya, Waktunya. siap. Bentar. Ini udah Satu lagi ya, nanti ada yang mau sedikit bertanya, lagi ya, insya Allah. sedikit lagi. Sedikit lagi nih. Ini contoh yang saya buat saja. Saya buka aja ke ini ya. Buka apa? Buka ini aja. Buka langsung. Buka langsung di sini aja biar cepet kalau di mana ya? Oh, nah, mata kuliah. Nih, RPS. Oh, ini udah keluar ya? Udah keluar, Pak? Belum, belum. Nah, udah nampak kan? Belum, belum. Kayaknya ditutup dulu yang ininya ya, PowerPoint-nya ya. Enggak saya. Oh, Mm-mm. Oke, terima ini kasih yang masih setia ya. Kita masih nah, tunggu dikit lagi, nanti kita kita bisa gini, diskusi setelah ini. waktunya terlalu cepat soalnya ya. Mm-mm. Ah, mana tadi? Kok nggak ada sih? Ini padahal udah saya ini. Ini Pak. Ya, ini kalau di buku ini cover ya. Kalau di buku cover itu namanya cover. Cover RPS saya buatkan, ada statistik pendidikan 2. Ini karena saya ngajar di apa PAI ya, jadi saya buat di PAI saja gitu. Kalau di hukum Islam kan saya nggak ngajar. Jadi ini seperti ini karena 3 SKS ya. Saya sebenarnya teori 3 SKS yang murni gitu. Jadi saya tidak menggunakan apa namanya tugas mandiri, khawatir ini mendingan langsung praktek di kegiatan perkuliahan ya. Ini kode mata kuliahnya saya mengambil saja ya, tidak membuat sendiri, tapi memang berdasarkan kode mata kuliah yang diberikan oleh admin itu. PHI 092, nggak tahu apa artinya, nggak paham saya ya. Pokoknya kodenya ini aja. Pokoknya itu aja gitu ya. Pokoknya Rumpunnya nggak ada ya. ya kalau saya suruh menjelaskan istilah apa namanya simbol ini apa gitu, saya pokoknya ini kode itu aja. Ya, teori semester 5 wajib ya. Ini tadi saya ganti tanggalnya 30 Agustus ya. Ini saya juga kuningkan ya karena saya tidak diserahi sebagai ini ya. Tidak jelas lah, pokoknya saya tambahkan aja nama saya kuningkan ya. Sebagai koordinator. Karena kan di PAI kan banyak yang mengampu ya gitu ya. Siapa yang mengampu gitu nggak, pokoknya terserah prodi aja gitu. Nah, ini saya mengambil ya, CPL itu mengambil ya, artinya memilih gitu, menyesuaikan, bukan berdasarkan apa namanya dokumen yang ada. Gitu. Nah, ada di dokumen STAI itu apa namanya dokumen PAI ya, tapi memang ya, tidak jelas dalam pengertian mata kuliah. Misalnya CPU itu capaian pembelajaran umum istilah yang di sana itu ya, sikap. Nah, ini juga CPU gitu. Kan saya bingung juga. Capaian pembelajaran umum pengetahuan khusus. Ya, capaian pengetahuan khusus. Ini juga capaian pengetahuan K.
keterampilan umum ya. Jadi menggunakan CPU, ini capaian pembelajaran umum pengetahuan khusus. Ini CPMK 1. Nah, jadi saya ini hanya mengambil ya, mengambil dan menyesuaikan. Kenapa? Misalnya pengetahuan nih. Ini kan teori penelitian. Teori penelitian kan mata kuliahnya kan mata kuliah metodologi. Artinya kalau saya menggunakan ini, ya saya yang dekat aja gitu. Karena tidak ada CPL yang berkaitan dengan teknik statistik di dokumennya. Begitu. Kalau ada, saya menggunakan yang lebih realistis kontennya ya. Jadi saya hanya mengaitkan bahwa metode teori penelitian itu relevan dengan mata kuliah statistik itu aja gitu. Artinya saya bisa disalahkan karena tidak sesuai dengan apa meternya ya. Meternya kok teori penelitian, harusnya kan teknik statistik. Karena memang di beberapa ini ada gitu yang berkaitan dengan CPL yang berkaitan statistik. Nah, ini saya menggunakan ini untuk bisa menurunkan CPMK, ya kan? Menurunkan CPMK 1, ini ada 5 CPMK, ya. CPMK 1, saya langsung ya nuliskan sub CPMK setelah CPMK. CPMK 2 saya turunkan, ya. Jadi, saya menggunakan 3 komponen, ya. Misalnya ini menguasai tentang konsep statistik inferensial parametrik non parametrik yang hubungannya dengan hipotesis bidang penelitian. Nah, 3-nya di sini. Ya, misalnya ini 2 ya. Tapi ada yang menggabungkan misalnya. Yang terampil misalnya. Terampil dalam mempraktekkan. Ya. Ini saya memasukkan 3 ada kemampuannya mempraktikkan ya. Kemudian ada meternya, prosedur ya. Kemudian ada konteksnya. Dalam penelitian pendidikan agama Islam secara bertanggung jawab, ini secara bertanggung jawab berarti menunjukkan sikap dan mandiri ya. Jadi ini yang saya gabungkan antara CP sikap 9 ya kan. Kemudian ada keterampilan mana nih? Keterampilan umum ya. Keterampilan umum 1. Saya gabungkan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi yang terintegrasi ini di sini. Bukan CPL-nya ya, tapi CPMK-nya gitu. Nah, seperti ini ya rumusan CPMK dan sub CPMK. Nah, ini ada korelasi antara CPMK 1 ya. Karena ini yang berkaitan dengan CPMK 5, ini diantaranya misalnya mempraktekkan ini. Ya. Ini CPMK 2, CPMK 22 ya ini yang terkait dengan CPMK 5. Jadi saya checklist gitu. Oke. Kemudian yang lain-lain sama ya. Ini saya buat misalnya komponennya ya seperti ini. Jadi setelah CPMK itu penilaian tambah bobot di sini ya. Kalau tadi kan bobotnya ada di pinggir gitu. Kemudian ada bahan kajian ya, materi, kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, saya tidak menggunakan istilah kegiatan pembelajaran untuk bisa apa namanya diisikan dengan metode maupun bentuk ya, bentuk pembelajaran di sini. Jadi bentuk pembelajaran bisa masuk ke metode pembelajaran sehingga nanti bisa apa namanya metodenya apa, bentuk pembelajarannya, misalnya apakah perkuliahan dan seterusnya, itu bisa dicantumkan di bagian metode pembelajaran. Pengalaman belajarnya tersendiri ya, ini untuk bisa memberikan kejelasan terkait dengan apa yang akan didapatkan oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Itu saja supaya kita lanjutkan dengan proses diskusi. Saya serahkan kembali ke Pak Moderator. Silakan Pak Dr. Misno. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ya, terima kasih Pak Dr. Hasan Bisri. Alhamdulillah di sini hujannya sudah agak mulai reda ya. Tadi nggak kedengeran sekali di awal, tapi ada rekamannya sih. Ini gantian juga ya tadi ya Pak Najamuddin juga katanya hujan juga gantian nih. Nah, mudah-mudahan yang di Pontianak nggak hujan ya. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita berikan kesempatan untuk yang bertanya, ini tadi ada yang bertanya dulu Pak Dokter nih di chat room ya. Nggak ada yang bertanya. Ini dari sebentar. Ya, ini dari Kak Pujian dari Bu Nur Istiqomah. Katanya pembahasannya runut ya, dan mau dipahami. Jadi masih setia mendengarkan ya, Pak. Semua yang disampaikan materi sangat menarik. Oke, terima kasih ya.
Untuk Bu Nur Istiqomah. Oke, kemudian ini dari Pak Yarno Eko Saputro ya, dari STAI Nurul Falah Air Molek ya. Pertanyaannya nih Pak Dr. Hasan Bisri, Assalamualaikum, izin bertanya. Pak, untuk CPL sudah ada dari Kemenag. Kemudian berapa standar poin CPL pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian turunan dari CPL ke CPMK dan sub CPMK pada mata kuliah dengan bobot 2 SKS. Seperti apa nih Pak Dokter nih? Ya, pertanyaannya ada di chat room nih. Silakan Pak Dokter. Ya, memang ini muncul ya pertanyaan yang kemarin juga terkait dengan Iya, um, butir CPL ya, butir CPL. Ini saya berbagi dulu ya. Ini yang CPL yang diterbitkan oleh Kemenag. Mungkin Bapak Ibu sudah punya ya. Ini tahun 2018 ya. ya betul. SKL, Saya punya juga CPL nih. ya. Ya, Ini kan betul ini, Pak Dokter. ya kan. Ini banyak sekali kan gitu ya. Banyak sekali jumlah butir CPL-nya. Yang sering kali saya ungkapkan itu terkait dengan profil lulusannya ya. Profil lulusannya berapa sih yang apa namanya yang menjadi tanggung jawab dari program studi. Kalau profil utama kan ini ya, karena namanya profil utama itu kan standar minimalnya ya. Standar minimalnya kan harus menjangkau SKL dari kompetensi utama. Kompetensi utama itu kan bisa merujuk kepada level ya, level dari program pendidikan. Misalnya level 6 untuk sarjana, seperti kemampuan apa saja kan ada di KKNI ya. Di KKNI level 6. Magister pada level 8 itu juga ada di itu. Nah, memang sebetulnya yang dibuat oleh di buku ini kan keterangannya nih hasil dari asosiasi juga ya, hasil dari asosiasi. Artinya yang diterbitkan oleh Kemenag, asosiasi juga sudah mengetahui bahwa itulah juga rumusan dari asosiasi. Saya pernah di MPI itu rumusan rumusan apa namanya CPL itu sampai 71 kalau seingat saya ya. 70 bahkan lebih tuh, 71 CPL. 71 CPL. Banyak banyak sekali gitu. Nah, yang utama sebetulnya tadi pemetaan ya. Pemetaan antara profil lulusan. Kalau yang utama, kemudian yang tambahan. Jadi jangan sampai misalnya prodi HKI, Sirajul Falah, kalau Pak BHK kan misalnya prodi HKI yang Pontianak ya. Misalnya di sana ada tambahan profil tambahannya misalnya 2 lah ya. Bisa sesuai dengan Kemenag, bisa sesuai Kemenag. Profil tambahannya itu adalah asisten ya, asisten peneliti bidang hukum kan tadi kan, asisten peneliti. Yang kedua misalnya terkait dengan apa tadi ya lupa. Nah, kalau yang apa namanya HKI Sirjul Pala kan menjadi 4 ya. 1 utama, 3 tambahan. Tambahannya kan adalah asisten konsultan ya, gitu kan. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kemampuan dari prodi HKI Pontianak memenuhi dalam pengertian SDM-nya juga tersedia ya kan gitu. Artinya tidak mestinya dari prodi-prodi yang lain juga bisa saja mengoreksi profil tambahannya jangan banyak-banyak supaya apa? Supaya memang CP-nya juga tidak terlalu banyak untuk bisa memfokuskan pada misalnya profil utama dan 1 profil tambahan. Nah, itu pertimbangan yang harus dipikirkan oleh pengembang kurikulum antara profil ya, profil lulusan atau SKL dengan CPL gitu. Artinya berapa banyak CPL karena CPL kan mengandung diantaranya kan tadi ada subject matter-nya. Kalau sikap misalnya, kalau sikap di KK ini kan hanya 6. Hanya 6. 6 apa namanya butir pernyataan tuh di sikap. Tapi kemudian di Kemenag kan tadi menjadi 12 kan begitu kan ya. Nah, karena kan ada misalnya apa visi atau misi dari Kemenag, misalnya menjadi apa tuh? Muslim yang rahmatan lil alamin, misalnya begitu ya. Kan biasanya begitu. Itu kan tambahan yang menjadi misi dari Kemenag gitu.
Nah, ada lagi tata nilai. Tata nilai university. Itu pun menjadi misi lagi atau visi dari kampus yang bersangkutan. Maka ketika misalnya di Kemenak 12 ditambah visi misi atau juga tata nilai university ada misalnya 5, maka bisa menjadi 17 gitu. Nah, itu kalau kita misalnya menghitung dari jumlah CPL. Artinya di CPL Prodi ya, di universitas misalnya di Pontianak bisa saja menjadi 17 karena apa? Karena ada tambahan tata nilai gitu. Tata nilai dari university itu yang dimasukkan sebagai misalnya sikap. 12 dari Kemenak ditambah misalnya 5 tata nilai dari universitas. Kalau misalnya swasta kan lebih ini lagi ya, mungkin lebih agak bebas lah. Ya, ikuti aja yang di KKNI misalnya, menggunakan 6 aspek sikap ya, ditambah dengan 11 tata nilai. Nah, kalau tidak ada apa namanya ikatan dengan asosiasi ya, kalau mengikuti asosiasi bisa saja sesuai dengan asosiasi. Tapi kalau mandiri maka apa namanya tergantung kepada kampus masing-masing kan begitu kan, karena tidak ada kewajiban berapa CPL kan gitu kan. Yang dituliskan prinsipnya adalah apakah CPL itu bisa mencapai profil lulusan atau tidak. Nah, itu kan yang harus dipertimbangkan. Kalau misalnya profil lulusannya ada 5, maka CPL-nya CPL apa saja untuk bisa mencapai profil lulusan yang 5 tadi. Kalau ada 4 itu. Jadi perlunya pemetaan, Bu, ya. Perlunya pemetaan antara profil lulusan atau SKL dengan CPL. Nanti tinggal dipertimbangkan ya kan. Tadi misalnya sumber dayanya, pakarnya siapa sih kan gitu kan. Pakar di bidang ini siapa saja yang bisa ngampu mata kuliah misalnya sesuai dengan meternya itu. Nah, itu penting sekali dipertimbangkan terkait dengan misalnya perumusan capaian apa pembelajaran lulusan gitu CPL. Jadi kalau saya katakan bahwa memang itu sangat fleksibel ya tergantung kepada kalau kita merujuk kepada asosiasi berarti kita bisa mengikuti asosiasi. Tapi kalau misalnya kita tidak mengikuti asosiasi berarti terkait dengan kemampuan dari program studi tersebut. Kemampuannya seperti apa untuk bisa mencapai profil profil utama maupun profil tambahan begitu. Jadi itu saja Bu ya dari saya. Silakan ada tambahan dari yang lain Pak Dr. Misno. Terima kasih Pak Dokter. Oke, cukup ya Pak Yarno ya. Kalau nanti Ya, mau terima langsung kasih boleh Pak. juga nih biar jelas. Baik, terima kasih ya. Kemudian ini dari Pak Karimudin Aceh nih, Pak Dr. Hasan Bisri ya. Ini tempat saya hujan lagi nih. Jadi pertanyaannya simpel. Jadi izin bertanya, Pak Dokter, kalau kurikulum dan RPS untuk program magister S2, apa inti yang membedakannya dengan S1? Jadi RPS antara S1 dengan S2 itu bedanya di mana gitu ya. Kalau seingat saya itu mungkin kan apakah KKN itu masih berlaku untuk level 6 dan 8? Silakan Pak Dokter. Baik, apa namanya? Memang ada yang muncul begini ya. Levelnya kan pasti level 8 ya, kalau magister ya, SKL-nya ya. Artinya standar minimal apa namanya kompetensinya kan level 8. Struktur kurikulumnya sama, Pak. Struktur kurikulum ya, dalam pengertian dokumen kurikulumnya sama. Kalau kalau menyusun apa namanya dokumennya sama, apa komponen-komponennya. Apa misalnya latar belakang, ada hasil evaluasi atau studi apa namanya case study ya. Case study, kemudian ada latar belakang filosofis, semua sama. Pengaturan sampai pada struktur kurikulum, berapa mata kuliah, berapa SKS, itu pemetaannya sama gitu. Pemetaannya sama. Pendekatannya apa? Pendekatannya OBE. Jadi apa namanya yang membedakan tadi SKL-nya kan gitu kan. SKL-nya beda, CPL-nya ya beda. CPL-nya berbeda. Kedalamannya berbeda. Karena CPL-nya berbeda. Kalau saya menggunakan bahasa kedalaman. Bahasa kedalaman kan misalnya kalau misalnya apakah S1 itu boleh nggak misalnya pada C2, kognitif 2? Ya boleh, ya kan. C kognitif 6 boleh nggak? Boleh kan gitu. Tergantung pada karakteristik mata kuliah. Kalau misalnya tadi yang saya sebutkan
Skripsi kan berarti menghasilkan, ya kan? Skripsi kan menghasilkan, mencipta. Tesis menghasilkan, itu C6. Ya kan, menghasilkan karya ilmiah. Artikel karya ilmiah, itu C6 tuh. Yang membedakan pada SKL-nya. SKL kalau misalnya bahasa tadi menggunakan istilah asisten, ya kan ya? Asisten. Ya. Asisten itu kan S1. Kalau apa bahasa lainnya itu operator itu kan apa namanya SMA ya, operator. Ada asisten, ada operator, ada supervisor kan kalau di vokasi itu. S2 itu kan kalau bahasa militer belum komandan, belum jenderal ya. Ya kan, belum jenderal, baru mayor lah kan begitu. Artinya kalau yang eh, doktoral itu kan sudah harus mandiri. Mandiri dalam pengertian bertanggung jawab kepada keilmuannya. Ya, magister itu bisa saja dia ahli, ya kan? Ahli berbeda dengan asisten. Kalau misalnya dalam riset yang menjadi tim ahli itu kan harus doktor, ya kan? Apa namanya magister itu belum bisa menjadi ketua ketua riset tuh kalau saya di apa namanya di profesional penelitian itu. Jadi yang dicari itu dokter untuk bisa menjadi ketua ketua riset karena disebut dengan expertnya, ya kan? Masih di bawah apa namanya bisa menjadi konsultan tapi belum menjadi penelitian itu. Ya. Nah, artinya secara struktur kemudian secara komponen antara dokumen S1 dengan master sama Pak. Ya. RPS juga sama. Yang membedakan tadi kedalaman. Jadi kedalaman itu dalam pengertian dari SKL-nya maupun dari CPL-nya. Misalnya jangan sampai ya kalau di tingkat magister kan menggunakan menjelaskan. Enggak. Kata menjelaskan itu baru memahami kan gitu kan. Tapi Iya, gitu. bagaimana bisa menganalisis kan pada tahap keempat. Kan begitu. Lebih layak lah ya. Jadi Iya, iya. soal-soal di magister jangan sampai misalnya menjelaskan, mengidentifikasi, apalagi menyebutkan, mendefinisikan. Sangat rendah kemampuan itu kan. Tapi Ya, itu. magister itu kan menganalisis dalam pengertian bisa menilai ya kan kelebihan kekurangan ya kan bisa mereview artikel kan begitu ya. Itu kan pada tahap menilai itu. Jadi bagaimana bisa mengembangkan kedalamannya itu pada misalnya mendekonstruksi, merekonstruksi pada menganalisis ya kan pada misalnya menilai, mencipta ya kan gitu kan. Mencipta ya artinya C4, C5, C6. Tetapi kalau S1 kan bisa saja ke masih menjelaskan, masih menerapkan kan itu kan. Tapi kalau magister kalau sudah C4 berarti kan 1, 2, 3-nya lewat. Bukan berarti tidak diuji kan begitu kan. Pasti menerapkan prosedur kan begitu. Nah, itu terkait dengan kedalaman dan keluasan, Pak. Keluasan itu kan berarti lebih spesifik lagi kalau kita contoh misalnya begini, ada materi pengembangan kurikulum di S1, ya kan? Pengembangan kurikulum S1 misalnya untuk PAI misalnya. Maka di S2 pun ada kan materi pengembangan, tapi dalam arti kedalamannya dan keluasannya itu lebih spesifik lagi pada S2-nya. Nama mata kuliahnya bisa sama, tapi kedalaman dan keluasan dari materi itu yang berbeda dikembangkan. Nah, itu pentingnya tentunya kalau pengembang kurikulum. Nah, kalau misalnya Bapak di sana punya S1, misalnya S1, S2, S3. Ini yang kasus saya ya. Itu mata kuliah statistik, Pak. Karena saya statistik. S1, S2, S3 ada tuh statistik itu. Secara linear ada. Nah, jangan sampai S2 itu ngulang S1. Ya kan? Jangan sampai S2 ngulang ke S1. Harus dibatasi. Mana yang S1 untuk statistik, mana yang S2. Karena berbicara tentang cakupan ya, keluasan dan kedalaman. Sampai kepada S3. S2 misalnya multivariat. Multivariat. S1 bivariat. Kemudian S3 bisa saja inferensial parametrik, non parametrik lebih luas. Nah, itu dalam pengertian cakupannya. Kalau kedalamannya tadi ya, artinya harus bisa menerapkan, kemudian juga bisa menganalisis sampai mencipta. Nah, itu kira-kira kalau pemahaman saya terkait dengan dokumen kurikulum ya dan juga RPS maupun penilaian pada magister maupun pada strata S1. Jadi prinsipnya sebetulnya sama, hanya yang berbeda tadi SKL-nya maupun CPL-nya. Karena memang SKL diturunkan ke dalam CPL. Begitu, Pak. Baik, baik. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih ya Pak Karimuddin. Ada mau tambahan tidak?
Di Bogor hujan terus lagi nih. Ini saya Agak juga kurang kedengeran ini ini. Luar biasa gerem-gerem. ini jawabannya. Pak Behaki, apa kabar? Diem aja kan, bengong aja Pak Behaki. Ngobrol dia tuh. Oke, Pak Dokter ada pertanyaan nih menarik nih dari Pak Nino Yudiar nih di Ah, State Al Ihsan Bale Indah nih Pak Dokter nih. Masya Allah. Balai ini tuh Bismillah, Bandung ya? izin bertanya ya di luar konteks RPS dalam persiapan menyusun borang bidang kurikulum, bagaimana jika kurikulum PTKIS belum menerapkan seluruhnya OBE? Apakah menggunakan yang lama atau menampilkan apa adanya? Maksudnya menyesuaikan ke program studi yang sudah membuatnya atau yang sudah ikut menerapkannya. Terima kasih dari Pak Nino dari State Al Ihsan Bale Indah nih. Jadi gimana nih kalau mau sudah akan persiapan nih untuk akreditasi gitu ya. Apa kurikulumnya itu yang lama gitu ya atau mungkin yang baru OBE nih. Seperti apa nih Pak Dokter nih? Mangga silakan. Pak Nino, kapan pengajuan borangnya Pak Nino? Pak Nino boleh komentar langsung juga. Siap. Rencananya kita terakhir bulan bulan Desember ini. Baik. Eh, Nanti sebelum di-upload Pak Nino, lebih baik itu direview oleh asesor Pak Nino. Siap, siap. Lebih bagusnya direview supaya nanti bisa mendapatkan penilaian awal ya. Berapa skor yang akan Iya, diperoleh. iya. Apakah baik, apakah misalnya sangat baik. Kalau misalnya unggul, alhamdulillah ya. Misalnya tuh. Nanti akan diberikan misalnya ditunjukkan kekurangan-kekurangannya. Kalau ingin mendapatkan baik misalnya kurangnya apa. Kalau ingin mendapatkan misalnya baik baik sekali ya kan, apa yang kurang. Itu akan diberikan apa namanya masukan-masukan oleh asesor. Kalau misalnya ingin yang apa unggul, apa kekurangannya. Nah, itu harus apa namanya dipenuhi gitu. Harus dipenuhi. Nah, borang itu kan sebetulnya memotret apa yang sudah dilakukan Pak Nino ya. Siap, Betul ya. nggak Pak Nino? Betul, betul. Ya kan? Mendokumentasikan apa yang sudah dilakukan kan begitu ya. Iya, betul. Mendokumentasikan. Artinya apa? Kalau kurikulumnya memang masih menggunakan KKNI, ya kan? Kurikulumnya misalnya masih berdasarkan kurikulum 2000. Taruhlah misalnya terakhir kapan Pak Nino? Kurikulum mutakhirkan. Kita belum belum apa ya istilahnya belum eh kalau kalau Mm-mm, dari asosiasi sudah ya yang terbaru ya dari asosiasi mm-mm. apa MPI ya. Kebetulan saya itu sebenarnya Oh, home base-nya PGMI, kemudian disuruh ah, pindah ke MPI. Jadi emang oh masih ya. pendatang baru nih di MPI. Jadi masih masih belum menguasai, apalagi sekarang Ah, jadi apa ya istilahnya apa penanggung jawab bidang kurikulum yang ah, dibanding iya, dengan bidang yang lain paling banyak ini ya, itemnya iya, paling banyak sekali ini. iya. Jadi kalau nanti misalnya di MPI, Pak Nino bisa minta tolong aja ke Pak Sekjen, Pak Jenal. Siap, siap. Saya waktu Iya, iya. apa namanya borang itu sama beliau, kan alhamdulillah dapat unggul tuh. Waktu saya di Unida ya, di Universitas Juanda itu, yang mereview itu beliau. Kemudian kekurangannya apa? Itu yang saya gunakan itu kan kurikulum yang saya buat. Memang saya sudah menyiapkan dokumen itu selama 3 tahun, Pak. Dokumen itu baik itu pokoknya untuk pengganti saya itu enak lah tinggal tinggal ini tinggal apa menggunakan artinya kurikulumnya sudah saya workshopkan terakhir ya pemutakhiran itu 2002 2022 2023 itu borang masuk Pak jadi 2002 itu pemutakhiran itu sudah menggunakan memang OBE tapi memang RPS-nya belum seluruhnya Pak belum seluruhnya. Oh, Maksud saya kalau memang yang dokumen yang ada itu misalnya belum OBE ya itu saja apa digunakan. Kalau nanti misalnya ada masukan dari asesor diikuti Pak. Prinsipnya siap, itu. siap. Jadi dokumen-dokumen apa sih yang sudah ada jangan sampai misalnya membuat dokumen baru tapi tidak ada bukti-bukti pelaksanaan kan begitu ya. Iya, iya. Kalau dokumen lama kan ada buktinya. Artinya tidak merepotkan penyusun borang. Iya, Borang iya. itu bukan bohong dan ngarang. Ngarang. Tapi dokumen yang sudah kita ada kan gitu kan. Iya. Artinya RPS-nya sudah lengkap ya kan, RPS yang lama kan gitu.
Nah, nanti kalau yang baru, Pak, misalnya yang terbaru apa sih? Tinggal dilampirkan saja. Kan biasanya ada waktu untuk ini, Pak. Ada waktu untuk bisa menambahkan apa sih yang baru Menambahkan. ya? Iya, iya Betul betul, nggak? Pak. Betul, Nah, betul. itu kan ada itu. Jadi yang lama digunakan tetap, tapi apa sih yang baru? Iya, Misalnya SDM-nya nambah dokter, ya kan? Kan tinggal iya, itu saja. Nanti akan disampaikan kepada asesor. Biasanya asesor akan bertanya, apakah ada perbaikan, apakah ada penambahan. Nah, disitulah waktunya apa pihak Prodi menyampaikan, oh ada perubahan Pak, kurikulumnya sudah ada, misalnya pemutakhiran, ya kan? Kemudian ada beberapa misalnya RPS yang disusun oleh dosen, ya kan, dengan OBE. Disampaikan aja Pak, sehingga nanti nanti buat catatan dari asesor gitu. siap, Begitu Pak Nino ya. siap, siap, Pak, siap. Jadi Iya, prinsipnya nanti iya, Pak Nino terima harus kasih bisa Pak. mengajak Jazakallah. Pak Sekjen Pak. Pak Jenal diminta untuk bisa Oh iya, Pak mereview. Zainal. Dananya Iya, nggak besar kok Pak. Di ini aja alokasikan dana misalnya untuk review Tapi, apa borang itu. iya, siapa nanti ke Ya, Kaprodi kan nanti bisa di. komunikasi langsung kan, Iya, diasosiasikan ya. siap, siap, Pak. Jadi Iya. anggota Pak ya, Pak Nino. Saya belum dimasukkan nih. Saya Oh dimasukkan ya, sama nanti saya Kaprodi. bisa minta tolong deh ke Pak ini Pak Jenal. Oh, iya, Kalau memang Pak Zainal yang menulis buku itu Pak ya, ayat-ayat apa? Idariyah dalam Al-Qur'an ya. Pak Zainal. Jenal Arifin yang di Zainal Arifin, Section iya, dokter. Iya, iya betul, ya, betul, betul. yang dari Wika, apa dari Suka. Iya, betul, betul, Dari betul. Suka ya. Nanti Iya, kalau iya. Pak Nino belum bisa kontak, bisa saya kontak ke Pak Jainal. Iya, Pak. Gitu. Siap, Pak. Nanti dengan Kaprodi nanti Iya, dilaporkan, oke oke. disampaikan. Eh, Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Jazakallah. Nino. Ya, baik, terima kasih. Ini hujan tambah deras ini di saya, jadi nggak Aha. terlalu kedengeran ini Pak Dokter nih. Tapi waktunya juga memang sudah 52 ya, udah jam 10. Tadi ada yang dari Bulani itu, CPL itu betul ya, tahun 2018 ya Pak Dokter ya. Seingat Iya, saya juga saya waktu di Magister menggunakan itu juga untuk apa, CPL-nya dari Kemenak gitu ya. iya. Baik, Ibu Bapak sekalian, ya, silakan Bulani ada yang mau disampaikan atau mungkin terakhir nih Pak Dr. Haji Baihaqi ada yang mau disampaikan. Silakan nih, ini harus jadi pembicara kita nih. Ada waktu boleh nih Pak Dokter nih. Dia orang Silakan Pak hukum. Dokter, apa yang mau disampaikan nih dari pencetak nih. Kalau kalau saya dengan Pak Ketua saya ini, Pak Hasan Bisri ini, Pak Wisnu, beliau ini ketua saya yang penting, materinya disampaikan kepada kami, yang butuh kami perbaiki, ya kita perbaiki. Kalau saya pakai sistem anu lah, ATM lah, amati tiru modifikasi. Pak Dr. Miso itu di share belum itunya materi. Yang itulah belum Pak. Oh, nanti di Nanti share. minta anu apa Ah, yang tadi itu iya. saya sangat tertarik dan mantap lah. Ini Siap, baru siap, Pak siap. ini karena kita ini kan sebelumnya nggak pernah ikut terkait dengan penyusunan RPS ya. Tiba-tiba lu aktif kemarin RPS-nya punya kawan yang dikasih ke saya. Gimana sistem pembuatan begini? Kok berbeda gitu kan? Apalagi OBE ini. Aduh, bingung Ah, juga waktu materi kemarin nebak-nebak semua saya itu. Saya nanya sama kawan, nggak bisa. Belum katanya IAIN belum. Insya Allah akhir tahun ini baru ah, diresmikan. iya. Makanya mohon Pak Hasan Bisri tadi materinya Siap. Ah, dibagi ya. siap, Bang. Ya, Moga-moga nanti ada lagi. Ini nah, aja, Pak. Pontianak ngadain, Pak. iya, Nanti saya fasilitasi lah ininya Zoom-nya. Kalau misalnya, kan ada sana juga Bu ini sudah siap Zoom ya. kok. Cuman kan Punya sendiri. terkadang orangnya di yang mana yang ahli kan belum ketemu. Tapi kalau udah punya kawan begini, apalagi di luar daerah begini kan lebih baik ini. Ini jaringan yang mesti kita jaga. Oke. Ya, Pak Dr. Misno, Siap, saya siap. kembalikan ke antum. Ya, baik, terima kasih ya. Jazakallah khairan. Nanti mudah-mudahan Pak Dr. Haji Baihaqi bisa komunikasi, bisa jadi visiting lecture kita juga nih di Bogor Ini biar ahli bisa dia. sharing-sharing lah ya, sedekah ilmu ya. Insya Allah tukeran nanti Pak Dr. Hasan Bisri nanti kalau ada waktu kebetulan saya juga dekat juga dengan Pak Dr. Samsul Hidayat ya, dulu dekan ya di Oh FEB iya, itu ya. sekarang Betul. masih Dulu sempat sama-sama ke masih dekat. Kucing dulu itu dengan Prof. Masih Budi waktu dekat. itu. Dan dekat. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Luar biasa sekali ya. Kita sampai jam 10 malam ini ya.
Dan saya rasa ini juga di batch yang kedua, kemungkinan besar nanti mudah-mudahan nanti para tasan bisa sharing lagi, mungkin lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Ini waktunya juga ya. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun, jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya. Nanti ada rekaman dan juga nanti yang perlu sertifikat tinggal hubungi saya ya di panitia. Kemudian untuk yang di daftar hadirnya juga yang ingin kita sharing-sharing ya, silakan. Nanti boleh lihat di akun YouTube officialnya juga. Dan yang lainnya ya, ini terima kasih banyak sekali nih teman-teman dari berbagai perguruan tinggi. Insya Allah kita jumpa lagi di program untuk penelitian, pengabdian, publikasi, dan juga sharing ilmu bersama P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.